Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianus Setio, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Bonisari, Kecamatan Pakwaji. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi mingguan modul 1.1, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jurnal refleksi mingguan yang saya gunakan model 4P. Yang pertama, Fetch. Yang kedua, Feeling. Yang ketiga, Finding. Yang keempat, Future. Pengumuman hasil seleksi tahap 2 calon guru penggerak reguler tanggal 23 Desember 2023 terdapat sejumlah 59.456 orang telah mengikuti seleksi tahap 2 pada tanggal 29 September sampai dengan 11 Desember 2023 dan sejumlah 37.025 dinyatakan lulus seleksi tahap 2. Dari jumlah tersebut, mengikuti pelaksanaan pendidikan dan kuota sasarannya untuk masing-masing kabupaten dan kota. Pada tanggal 8 Maret 2024, surat pemberitahuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai jadwal pelaksanaan PGP Angkatan ke-10 tahun 2024 yang sebanyak 26.885 peserta dari seluruh daerah di Indonesia. Provinsi Banten terdapat 767 CGP reguler dan 41 CGP rekondisi. Awal atau peristiwa pertama, pada tanggal 13 Maret 2024, pemberitahuan penetapan calon guru penggerak angkatan ke-10 oleh BGP Provinsi Banten. Jumlah calon guru penggerak reguler berasal dari Kabupaten Tangerang sejumlah 125 peserta. Pembukaan PGP reguler dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 diadakannya Lokakarya 0 bertempat di SMK Islamic Village, di mana memaparkan dan pembukaan CGP Angkatan ke-10 membuat kesepakatan kelas dengan pengajar praktik Bapak Isa Darmawan, mempresentasikan harapan dan kekhawatiran, mengerjakan LK1 sampai dengan LK5, mengantar pembuatan portofolio. Pembelajaran di LMS pertama adalah memulai dari diri, yaitu membuat harapan dan ekspektasi dan refleksi. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai asas dan tujuan pendidikan. Tahapan ketiga dalam pembelajaran di LMS, yaitu eksplorasi konsep di ruang kolaborasi secara virtual, di mana diskusi dengan fasilitator yang bernama Ibu Lucia Indriani tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran di LMS yang keempat adalah ruang kolaborasi. Membuat tugas kelompok, mempresentasikan dan mengunggah di LMS mengenai nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter siswa. Tahapan kelima pembelajaran di LMS adalah demonstrasi kontekstual, di mana membuat karya dan mengunggahnya di LMS yang menggambarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pendidikan dan pengajaran. Pembelajaran ke-6 di LMS yaitu elaborasi pemahaman, di mana membuat pertanyaan di LMS dan berdiskusi virtual dengan instruktur mengenai perspektif kritis tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran di LMS yang ketujuh adalah
koneksi antar materi, di mana membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk PDF yang diunggah di link Drive, kemudian linknya diunggah di LMS. Pembelajaran di LMS yang ke-8 adalah membuat aksi nyata, di mana membuat sebuah dokumentasi video dan penerapan pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, dan juga di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter siswa. 8. Aksi nyata. Hal baik yang saya alami dalam mengikuti pembelajaran guru penggerak yaitu dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman CGP, pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur terkait pendidikan atas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan dalam kegiatan aksi nyata, hal terbaik yang saya alami adalah mulai menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid. Adapun kendala yang saya hadapi adalah menyeimbangkan dan menyelaraskan pembelajaran CGP dengan pembelajaran saya di sekolah. Dan hal yang harus saya lakukan adalah dimulai dari diri bahwa kedua-duanya sangat penting dan harus dijalani agar tujuan bisa menjadi bagian dari agen sebuah perubahan di pendidikan. Faktor yang kedua adalah feeling atau perasaan. Perasaan yang saya alami selama proses pembelajaran yaitu adanya kekhawatiran tak bisa sepenuhnya mengikuti proses pembelajaran karena suatu hal. Akan tetapi, saya sangat senang dan bahagia menjadi pelaku dalam pendidikan guru penggerak, di mana untuk nantinya mengimplementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mengibaskannya di sekolah saya. Ketika aksi nyata yang saya lakukan di kelas membawa dampak perubahan kepada peserta didik menjadi antusias dan termotivasi dan aktif belajar. Di samping itu, testimoni guru dan siswa sudah mulai memberikan penilaian positif dalam sebuah proses pembelajaran. F yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam proses ini adalah memaknai dan mengimplementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun peserta didik mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Ini merupakan hal baru yang saya dapat setelah proses pembelajaran. Ini adalah bahwa saya selalu optimis untuk bisa menjalani PGP dan memulai sedikit demi sedikit menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan selalu mulai dari diri. Yang keempat yang terakhir adalah future atau penerapan. Hal yang saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal yang serupa di masa depan adalah dengan merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk bisa menghasilkan yang lebih baik dan mau untuk belajar hal baru yang mendukung kompetensi saya. Aksi dan tindakan yang saya lakukan adalah setelah belajar dari peristiwa ini adalah mengimplementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Demikianlah paparan dari refleksi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.